Shalom. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Allah pada saat ini terambil nats pembukanya dari Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Demikian bunyi firman Allah: berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, teristimewa Pak Bangkit Simamora dan keluarga besar, kita bersyukur bahwa malam ini kita ada dalam ibadah perkunjungan yang diberkati ini. Saudara-saudara, berdasarkan Amsal 28 ini, ayatnya yang ke-14, saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu takut akan Tuhan adalah dasar rumah tangga yang bahagia atau diberkati. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah dasar rumah tangga yang bahagia atau diberkati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang dalam membangun rumah seperti rumah baru dari Pak Bangkit dan Ibu ini, tentu dimulai dari dasar. Semua rumah ya harus pondasinya jelas, dasarnya jelas, harus diperhitungkan baik-baik struktur bangunannya, sehingga kelak kalau ada gempa atau bencana apapun, sudah ada hitung-hitungannya bahwa rumah dengan struktur seperti ini, kekuatan besi, campuran segala macam, itu akan sangat menentukan kokoh atau tidaknya rumah itu, dalam artian gedung ya. Tetapi dalam membangun rumah tangga, kita bukan hanya bangun rumah dalam arti gedung, tetapi kita membangun manusia yang ada di dalam rumah itu. Mulai dari suaminya, istri, pasangan suami istri, yang kalau ada anak mereka menjadi orang tua, lalu seluruh keturunannya sepanjang Allah menitipkan manusia melalui keluarga itu. Dan menarik saudara-saudara bahwa nats yang kita baca ini, Amsal 28 ayat 14, dikatakan berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu menjadi dasar, karena dari takut akan Tuhan inilah orang mendapatkan hikmat. Hikmat itu beda dengan pengetahuan, walaupun tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Pengetahuan itu bersifat informasi, tapi hikmat itu bagaimana mengeksekusi informasi itu. Orang bisa banyak tahu, tetapi kalau tidak punya hikmat, dia tidak bisa memutuskan sesuatu ketika dia berhadapan dengan sejumlah pergumulan. Makanya Salomo, sekalipun sudah dididik sebagai seorang anak kerajaan, karena dia anak Raja Daud, dididik dalam fasilitas-fasilitas kerajaan, pola didik anak-anak raja. Tapi saudara tahu ya, ketika dia ketemu Tuhan, Tuhan tanya, mau apa? Dia tidak minta lain, dia bilang, berikan aku hati yang bijaksana, berikan aku hikmat. Karena tahu banyak tapi tidak punya hikmat, biasanya salah langkah, bahkan kepada langkah-langkah yang menghancurkan. Maka kenapa hikmat itu begitu penting, begitu serius untuk menjadi dasar berdirinya sebuah rumah tangga ya. Ini penting saudara-saudara ya. Saya kalau nonton infotainment atau melihat kasus-kasus yang ada, kebanyakan yang berselingkuh itu orang pintar, S1, S2, doktor. Dia tahu itu tidak boleh, tapi dia pelaku. Saya pernah khotbah di satu kampus. Itu di situ mereka tidak mau undang saya lagi, karena saya bilang, kau dosen tapi di laptopmu ada video porno, lu dosen setan. Bagaimana kau tahu banyak tapi kau tidak punya hikmat? Karena tidak takut akan Allah. Makanya kalau ada orang bilang begini, Bapak Ibu terkasih, waduh dunia ini kelihatannya tambah sulit,
karena kurangnya orang pintar. Kata siapa? Kata siapa dunia ini tambah sulit? Karena kurangnya orang pintar. Yang saya tahu adalah dunia ini kelihatan tambah sulit karena banyaknya orang-orang pintar tapi tidak takut Tuhan. Makanya tidak punya hikmat. Saudara pikir yang bobol ATM orang tuh orang bodoh? Oh tidak. Itu mesti sekolah tahu teknik bobol ATM. Hacker-hacker itu bukan orang bodoh. Punya pengetahuan tapi tidak ada takut Tuhan. Pelaku-pelaku yang memutarbalikkan hukum, oknum-oknum penegak hukum, bahkan ada oknum jaksa atau hakim atau polisi pun kalau tidak takut Tuhan, bahaya loh. Jadi ternyata kalau saya menyoroti topik takut akan Tuhan adalah dasar, ini benar-benar dasar. Karena takut Tuhan itu permulaan munculnya hikmat. Coba bandingkan dengan satu ayat di dalam Amsal pasal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Baca buat kita. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Apa permulaan hikmat? Takut akan Tuhan. Itu. Jadi kalau kita sekolah di A, B, C, D, tapi kalau tidak takut Tuhan, mungkin dia banyak tahu, tapi dia tidak tahu eksekusi apa yang dia tahu. Banyak tahu, ngomong politik dia pintar, ngomong hukum dia pintar. Bahkan pendeta pun kalau tidak takut Tuhan, ngomong ayat pintar, tapi tidak berhikmat, tidak tahu bagaimana eksekusi itu ayat yang dia tahu. Makanya hikmat ini penting. Makanya Tuhan tuh tertarik sekali sama Salomo. Heran ya, dia bukannya minta kaya, bukannya minta panjang umur, bukan minta nyawa dari musuh-musuhnya, tapi minta hikmat. Sampai Tuhan bilang, apa yang tidak kau minta, saya akan kasih juga. Wow, itu bonus. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam ibadah perkunjungan Pak Bangkit Simamora malam ini, saya mau menyeberangkan tema ini dalam beberapa pokok penting. Seperti yang saya sudah sampaikan dalam pendahuluan, bicara rumah bukan bicara gedung yang di dalamnya ada semen, besi, atau sertu, atau yang lain-lain, tapi rumah tangga yang di dalamnya ada anggota keluarga. Maka dari itu,